Kita percaya bahwa Yesus mati, bangkit, dan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita memberikan pujian, kemuliaan bagi nama Yesus. Bertepuk tangan bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit. Terima kasih Tuhan. Hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Setiap kita yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, Yesus hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Yesus, Yesus hidup. Yes, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Engkau bangkit, Engkau hidup supaya kami memperoleh kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Engkaulah satu-satunya juru selamat atas kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku,
bagi Yesus. Mari kita sembah dengan kata-kata kita sendiri. Kita naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, besar setiamu Tuhan. Oh, Kaulah juru selamat kami. Kaulah juru selamat kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Hiaramo yararamase, hiaramo yararamase. Haleluya, haleluya. Hanya bagimu Tuhan segala pujian dan hormat. Bagimu pujian, hormat kemuliaan. Segala hormat kemuliaan bagi namamu Yesus. Di dalam hidupku janjimu bersinar. Kau besar Tuhan, yang sepertimu Yesus Tuhanku. Hanya bagimu hormat dan kemuliaan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan. Di dalam hidupku janjimu bersinar. Buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam ibadah secara online. Pagi ini, saat ini kita sungguh siapkan hati supaya hadirat Tuhan sungguh-sungguh nyata, walaupun kita ibadah di tempat kita masing-masing. Ayat firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13, aku tahu kekurangan, apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saudara-saudara, ketika kita beribadah, yang kita jumpai itu Tuhan yang sanggup memberi kekuatan kepada kita dalam segala perkara. Oleh karenanya mari kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah, memuji Tuhan. Kita akan beribadah, bertemu dengan Dia yang sanggup menolong kita. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa, berkatilah ibadah pada saat ini Tuhan. Biar hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Beri kemenangan pada kami. Dan biar setiap tangan bisa diangkat untuk memuji Engkau. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup sanggup memberi kekuatan kepada kami. Untuk bisa menjalani hidup kami sepanjang minggu ke depan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Taruhkan roh sukacita dalam hati kami, supaya kami bisa memuji-muji Tuhan dengan sepenuh hati. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita memulai ibadah kita. Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang sudah bangkit bagi kami. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan kebesaran-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Katakan Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu, amin, ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup.
kita katakan haleluya kepada Dia. Yes Lord. Pujian tertinggi kami naikkan kepadamu Tuhan. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya. Bagi Tuhan yang berkuasa atas semesta, pujian tertinggi ku nyanyikan, nama yang termegah, Yesus Kristus Tuhan yang layak kami agungkan. Bagi Tuhan yang punya kehidupan, ku bawa hidupku kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Kau layak terima pujian tertinggi. Haleluya. Engkau Yesus segalanya. Haleluya. Segala pujian bagimu. Haleluya. Namamu besar selamanya. Haleluya. Tiada yang sepertimu, Yesus. Bagi Tuhan, bagi Tuhan yang berkuasa atas semesta. Amin. Pujian tertinggi ku nyanyikan, nama yang termegah, Yesus Kristus Tuhan yang layak kami agungkan. Bagi Tuhan yang punya kehidupan, ku bawa hidupku kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Kau layak terima pujian tertinggi. Haleluya. Engkau Yesus segalanya. Haleluya. Segala pujian bagimu. Haleluya. Namamu besar selamanya. Haleluya. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu Tuhan. Allah yang menang atas maut, Allah yang bangkit, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Engkau Yesus segalanya. Haleluya. Segala pujian bagimu. Haleluya. Namamu besar selamanya. Haleluya. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus. Oh, oh. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mati bagi kami, yang bangkit mengalahkan maut dan memberikan kehidupan bagi kami semua. Kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku
genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu selamanya. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu selamanya. Tuhan kau Allahku, oh Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, menyembahmu selalu. Ke atas mezbamu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat penyertaanmu yang tak pernah putusnya dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang besar. Sampai selama-lamanya Engkau adalah Tuhan yang besar. Kami akan tetap menyembah Engkau. Kami akan tetap meninggikan Engkau. Kami akan tetap mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami. Sampai semua rencana-Mu digenapi dalam seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Saya berharap kita mendapat kasih Tuhan yang luar biasa sehingga menjalani hari-hari yang luar biasa di depan kita ini adalah menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu hal yang luar biasa dari firman Tuhan yang sudah saya siapkan di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita semua menikmati pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika Ia
ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Kisah ini menjadi kisah yang sangat luar biasa pada saat Yesus menjalani masa-masa di mana ia mengalami kebangkitan. Allah membangkitkan dari antara orang mati. Dan kisah ini adalah kisah Yesus menampakkan diri ke jalan di Emmaus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Yesus memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Masa Kristus pada saat dia bangkit, ada 40 hari di mana dia sebelum dia naik ke surga. Dan dia membicarakan hal-hal yang luar biasa, yaitu tentang sesuatu pesan, yaitu tentang kerajaan Allah. Di samping dia menampakkan dirinya kepada murid-murid dan juga kepada orang-orang banyak, dia melakukan satu perkara yang luar biasa, yaitu dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Kalau kita melihat ada 3 tokoh yang disebutkan oleh Alkitab di sini, yaitu Yesus sendiri, ada Kleopas dan seorang yang tidak bernama. Yaitu temannya Kleopas, Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat bahwa perjalanan Yesus Kristus dengan kedua orang murid ini menjadi perjalanan yang sangat luar biasa. Kita baca di dalam ayat yang ke-13 tadi. Mereka pergi ke Emmaus, satu kota yang berjarak 7 mil dari kota Yerusalem. Dikatakan bahwa mereka pergi ke Emmaus dan para murid sedang berdialog, gitu ya. Mereka berdialog tentang sesuatu hot news atau istilahnya berita panas pada masa itu. Jadi berita panas, kalau kita lihat bahwa berita ini sedang hot-hotnya berita ini, begitu ya. Tapi khusus kalian, mungkin kita akan melihat ada berita-berita hangat hari-hari ini, yang mungkin COVID, tapi mungkin sudah melandai berita-berita tentang hot news ini. Mungkin ada berita yang lebih hot lagi, tapi berita yang terjadi atau berita yang dipercakapkan oleh kedua murid ini, yaitu tentang apa? Tentang mayat Yesus yang tidak ada. Gitu ya. Tapi kemudian Yesus bersama-sama dengan mereka, namun mata mereka masih terhalang. Di ayat pasal yang ke-24 ayat 16 tadi dikatakan bahwa Yesus ada bersama dengan mereka, namun mata mereka terhalang oleh sesuatu. Nah, kita melihat bahwa kadangkala kita berjalan, kita terlalu asik membicarakan tentang hot news yang ada, kita lupa dengan siapa kita berbicara mungkin. Kita dengan siapa kita mempercakapkan sesuatu. Karena apa? Karena beritanya terlalu besar. Berita yang besar terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kleopas mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Apakah hanya kamu saja yang tidak tahu mengenai hot news ini? Begitu ya. Jangan-jangan Yesus ini orang-orang asing yang tidak tahu tentang hal yang terjadi di Yerusalem. Dan Kleopas menanyakan, jangan-jangan hanya kamu saja yang tidak tahu. Dan Yesus bertanya, apakah itu katanya? Mereka memberikan keterangan tentang siapa Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa ayat 19 mereka dengan lantang, dengan baik sekali menjelaskan tentang siapa Yesus itu. Dan kemudian isu hot newsnya adalah mayat Yesus yang tidak ada di dalam kubur. Ayat yang ke-22 sampai 23 menyatakan bahwa mayatnya tidak ada di dalam kubur. Dan kita melihat bahwa berita yang disampaikan oleh malaikat apa tadi? Dikatakan bahwa Yesus hidup. Dan perjalanan itu terus-menerus dimulai dan kemudian mereka memberikan suatu keterangan lebih lanjut. Dikatakan bahwa teman-teman membuktikan bahwa mayat Yesus tidak ada. Mayat Yesus tidak ada pada saat itu. Dan kemudian Yesus menjelaskan siapa dirinya kepada mereka. Dia menjelaskan dengan baik siapa dirinya. Kalau yang tadi dikatakan bahwa mereka menjelaskan tentang siapa Yesus, sekarang Yesus menjelaskan tentang dirinya sendiri. Wah, ini hal yang luar biasa. Kalau kadang kita melihat bahwa kadang kita lebih bagus sekali menjelaskan tentang Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh kisah ini tadi, Yesus menjelaskan tentang dirinya sendiri kepada mereka. Hal ini luar biasa. Mereka ingin mendengar lagi. Alhasilnya mereka ingin mendengar lagi apa yang Yesus katakan.
Kalau yang tadi mereka menggebu-gebu sekali menceritakan siapa Yesus. Tapi kemudian kita lihat bahwa ketika Yesus menceritakan tentang dirinya, mereka semakin ingin tahu tentang siapa Yesus. Dan terbukalah mata mereka. Dan siapa yang diajak bicara dengan mereka, mereka sudah tahu. Oh, ternyata siapa yang mereka ajak bicara. Di ayat yang ke-31. Dan kemudian terjadilah dialog antara murid. Bukankah hati kita sangat berkobar-kobar saat orang ini menjelaskan tentang siapa dirinya. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar tentang hal ini dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 33. Satu berita yang luar biasa yang mau dikatakan bahwa Yesus hidup. Ia hidup. Inilah berita yang dari surga. Malaikat memberikan berita ini bahwa ia hidup. Kalau kita mau katakan bahwa kehidupan kita itu sama seperti hal ini. Saya mau menggambarkan bahwa inilah kehidupan lama kita sebelum dan sesudah berjumpa dengan Kristus. Cerita ini mau menggambarkan kepada kita, ada satu sesi di mana sebelum kita mengenal Kristus secara pribadi dan sesudah kita mengenal siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kalau saya mau gambarkan bahwa kehidupan kita adalah Yesus datang menghampiri kita. Kita sadar atau tidak sadar dalam kehidupan kita, Dialah yang berinisiatif mendatangi hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita menerima Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saya tahu itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa inilah pekerjaan Roh Kudus yang terus-menerus kerja dalam kehidupan kita. Bukan karena kita, tapi karena Allah yang mau menyatakan dirinya kepada kita. Yesus menghampiri mereka dan di dalam perjalanan. Perjalanan kehidupan kita itu sangat panjang bahkan. Mungkin ada yang pendek, ada yang panjang. Tetapi lihatlah Allah menjumpai kehidupan kita di dalam kita menjalani kehidupan-kehidupan yang ada di depan kita ini. Dan dikatakan bahwa Yesus berbicara kepada mereka. Izinkan di dalam kehidupan kita Yesus yang berbicara banyak dalam kehidupan kita. Kadangkala kita terlalu banyak berbicara tentang siapa Yesus. Kadangkala kita sangat lantang sekali berbicara siapa tentang Yesus itu sendiri. Tapi biarlah Yesus yang berbicara dengan kita di dalam kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita akan sangat berarti saat kita tahu bahwa Yesuslah yang berbicara dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendirilah yang membuktikan bahwa dia hidup. Bukan lagi kata orang lain tentang Yesus hidup. Tetapi dia membuktikan bahwa dia hidup. Bapak Ibu sekalian, inilah kehidupan kita yang sebenarnya. Paling tidak ada 3 poin yang saya ingin bagikan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami perubahan hidup jika kita secara pribadi berjumpa dengan Kristus. Mau tidak mau dalam kehidupan kita, saya melihat bahwa sepanjang saya membaca pernyataan dari kitab suci, Alkitab kita melihat bahwa hal yang sangat luar biasa saat Yesus berjumpa dengan siapapun yang dia jumpai, pasti ada perubahan dalam hidupnya. Sakeus berjumpa dengan Kristus, diubahkan. Siapapun yang berjumpa dengan Kristus akan diubahkan. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita, saat Bapak Ibu Saudara sekalian berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia akan mengubahkan kehidupan kita. Dia akan mengubahkan bahkan seluruh kehidupan kita, melahirbarukan kita dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi ketika kita tahu bahwa berita ini adalah berita yang sangat luar biasa. Bahwa Kristus telah menyatakan dirinya dan dia hidup. Dan kita berjumpa dengan dia dan dia mengubahkan kehidupan kita. Hal inilah yang terus-menerus kita bicarakan kepada orang lain. Perjumpaan kita dengan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang kita ceritakan kepada orang lain. Dan kita tahu bahwa di sana orang akan banyak diubahkan. Bukan karena kemampuan kita untuk berbicara tentang Kristus. Tapi Kristus sudah mengubahkan. Karena perjumpaan pribadi itu dalam kehidupan semua orang percaya. Dan selubung yang selama ini menghalangi pengenalan kita akan Kristus telah disingkirkan melalui karya salib. Hal yang kedua yang saya mau bicarakan di sini yaitu karya salib menyingkirkan semua selubung yang selama ini menghalangi mata kita untuk memandang kepada Allah. Karya salib Kristus telah menghancurkan semua kutuk dosa. Karya Kristus telah memerdekakan kita. Karya Kristus di kayu salib telah memerdekakan dan bahkan membuat kita melihat menjadi manusia yang baru di dalam pengenalan kita akan Kristus. Karya salib Kristus itulah yang mengubahkan semua orang percaya. Bahkan
kita yang masih ada sampai hari ini, yang bergumul dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa bahwa setiap kali kita memandang kepada salib Kristus itu, dia akan mengubahkan kita. Karena karya salib itulah kita ada, berdiri sampai hari ini. Karena kita melihat bahwa Kristus sudah menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di kehidupan manusia yang ada sampai hari ini dan bahkan yang akan datang di atas kayu salib. Hal yang ketiga yang kita dapat belajar, kita akan mengalami semangat yang baru, semangat yang berkobar-kobar, dan kita akan kembali kepada Yerusalem kita. Yerusalem kita apa? Yerusalem kita adalah dunia kita, hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, itulah Yerusalem yang baru. Saat kita mendengar tentang berita tentang Kristus yang sudah dibangkitkan, Kristus yang hidup itu, kita kembali dikobarkan kembali dalam hidup kita. Saya berdoa bahwa setiap kita pada saat mendengar tentang berita tentang Yesus yang hidup itu, kita akan kembali kepada kehidupan kita dan mengatakan bahwa ya, hati kita dikobarkan kembali karena Kristus yang sudah hidup, yang sudah menyelesaikan segala sesuatu. Dan pola cerita di dalam Lukas pasal 24 ini menggambarkan sangat baik tentang kehidupan kita. Dulu perjalanan kehidupan kekristenan kita pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama seperti para murid-muridnya berjalan ke Emmaus. Sama seperti murid-murid yang berjalan ke Emmaus. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kadangkala kita terhalang oleh berbagai hal yang ada dalam hidup kita. Masalah finansial, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Relasi atau apapun yang terjadi. Kita dihalangi begitu banyak masalah dalam hidup kita. Jadi mata kita itu hanya terhalang dengan berbagai hal-hal yang mungkin diberatkan kepada kita. Tapi kita merasa paling memahami, bukan? Kadangkala kita merasa paling memahami tentang masalah tersebut. Bukankah hari-hari ini menjadi hari-hari di mana kita melihat ada masalah di depan kita. Dan mungkin kita lebih banyak mengetahui masalah itu daripada orang lain. Dan bahkan kita sudah bisa menceritakan tentang masalah itu dengan baik pada orang lain. Tapi pandangan kita yang baik, oh Allah itu baik. Nggak mungkin ada masalah. Salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang ada masalah. Allah baik. Definitely yes. Ya dan amin. Allah baik. Tapi bukan berarti tidak ada masalah di hadapan kita. Tidak ada masalah di hadapan kita. Tidak. Tapi Allah berjanji dia akan menemani kita untuk mengatasi masalah yang di depan kita. Mungkin saat kita mengikut Kristus. Mungkin saat kita mengikut Tuhan. Semakin banyak masalah yang menghadapi. Yang menghadang kehidupan kita. Yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi berita dari surga. Ia hidup. Ia bersama dengan kita. Tapi kemudian berita itu apakah langsung mengubahkan banyak hal? Tidak. Memang ada tetap terjadi masalah. Dan saya melihat bahwa tetap ada masalah. Tapi janji dan pengharapan apa yang ada di dalam Alkitab itu mulai kita renungkan kembali. Dan kita membiarkan Allah sendiri yang menjelaskan tentang dirinya itu sendiri. Bukan kita yang menjelaskan siapa tentang Allah. Tapi biarlah Allah yang menyingkapkan itu dalam hidup dan kehidupan kita. Mata kita pasti tak terbuka saat kita melihat meski masalah itu ada dalam hidup kita. Meskipun masalah itu ada dalam hidup kita, tapi mata kita sudah terbuka karena hati kita berkobar-kobar meski masalah tetap ada. Dan kita kembali mempercayai Allah yang menyertai kita, Allah yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan biarlah pada saat ini kita akan belajar bahwa perjalanan kehidupan kita adalah suatu perjalanan bersama dengan Allah dan Dia menuntun kita dan membawa kita untuk mengetahui maksud dan tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Saya berdoa pola yang sama ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetap ada masalah, tapi kita tetap mempercayai janji-janji Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan mempercayai, membiarkan Tuhan sendiri yang mengubahkan kehidupan kita. Bahkan jauh lebih indah, jauh lebih mulia dari apa yang bisa kita pikirkan tentang apa yang Dia sudah sediakan bagi setiap kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita disadarkan bahwa Ia hidup, Dia bersama dengan kita. Ia berjalan bersama dengan kita, melintasi masa-masa di hadapan kita. Dan saya berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan kita, memberikan keteguhan hati bahwa Dia sudah menang atas segala sesuatu dan Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Biarlah Tuhan, setiap kami mengalami perjumpaan
pribadi dengan Allah. Supaya mata kami terbuka atas apa yang ada di hadapan kami. Ada yang di belakang kami atau mungkin di depan yang jauh di sana. Tapi kami melihat Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami. Menapaki hari-hari di hadapan kami adalah Allah yang bersama dengan kami. Karena itu janjinya bagi setiap kami. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan inilah yang kami tahu bahwa Tuhan akan menyertai kami, sudah menyertai dan akan tetap menyertai, dan Dia yang terus menyertai kehidupan kita. Berdoa bagi jemaatmu, Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau yang menguatkan, meneguhkan hati mereka, mempercayai bahwa Ia yang hidup adalah Ia yang terus berjalan bersama dengan kami dan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu, amin, ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Oh, haleluya. Tuhan ada. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Haleluya. Katakan bersama Dia, Dia akan menjaga. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan ucapan syukur dan menyembah Tuhan bersama-sama dan memberikan pujian bagi Dia, bagi Tuhan yang berkuasa atas semesta. Pujian tertinggi kami naikkan kepadamu. Bagi Tuhan yang berkuasa atas semesta, pujian tertinggi ku nyanyikan. Nama yang termegah, Yesus Kristus Tuhan yang layak kami agungkan. Bagi Tuhan yang mempunyai kehidupan, ku bawa hidupku kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan.
Saya percaya saudara-saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan biarlah pada saat ini saudara-saudara diberi kesempatan untuk mempersiapkan persembahan. Dan saudara bisa mempersembahkan melalui QR Code yang telah saudara dapatkan melalui penayangan maupun rekaman yang sudah miliki. Sebelum saya akan mendoakan doa berkat, saya ingatkan kepada setiap saudara-saudara yang rindu untuk bisa bertemu dalam ibadah secara onsite. Saudara, ibadah onsite sudah dimulai di beberapa satelit, baik di Manuan, di Krian, dan di beberapa satelit yang lain, dan juga di Ciputra World, dan juga di Galaxy Mall. Saudara-saudara silakan bisa mengambil informasinya melalui tayangan maupun warta-warta yang saudara dapatkan melalui Instagram dan sebagainya. Baik saudara-saudara, mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu. Kami terutama berdoa untuk setiap saudara-saudara yang sudah berpartisipasi memberikan persembahan pada saat ini. Tuhan, berkatilah Tuhan hidup keluarganya, berkatilah juga Tuhan pekerjaannya. Kami percaya Tuhan ada terobosan-terobosan yang sudah Kau sediakan untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan berkat-berkat-Mu. Kiranya Tuhan bimbinglah setiap para bisnismen yang ada, setiap bisnismen yang sedang bergumul, Tuhan temukan kemenangan-kemenangan yang baru. Berkat-berkat-Mu telah tersedia bagi mereka semua. Hari ini Tuhan, kami berdoa mengucap syukur bahwa Allah yang kami sembah itu Allah yang berkuasa. Setiap doa yang kami naikkan, Engkau telah mendengarnya. Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk diulurkan bagi mereka yang membutuhkan. Dan saya tahu Tuhan, Allah yang kepadanya kami berdoa itu, Engkau sanggup menjawab lebih dari yang kami ucapkan dan yang kami pikirkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan mengakhiri ibadah kami hari ini dengan rasa syukur. Dan kami akan menerima berkat daripada-Mu. Saudara-saudara, diberkatilah Engkau. Apapun yang Kau kerjakan dengan sungguh hati, Tuhan memberkati Engkau. Engkau diberkati dalam rumah tanggamu, Engkau diberkati di dalam anak-anak-Mu yang sedang studi, yang mereka lagi belajar dari rumah, Tuhan diberkati. Dan kami berdoa untuk setiap orang tua yang membimbing, yang mengarahkan anak-anaknya yang masih harus belajar dari rumah. Berikanlah kesabaran Tuhan dan berikanlah hikmat daripada-Mu ya Bapa. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah itu menguasai hati dan pikiran kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Kita percaya bahwa Yesus mati, bangkit, dan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita memberikan pujian, kemuliaan bagi nama Yesus. Bertepuk tangan bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
puji Tuhan bersama-sama. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit. Terima kasih Tuhan, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin, amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Setiap kita yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, bertepuk tangan bersama-sama.